Ini tidak mungkin. Mata putih dan biru pemukulan Bai Guanxing semuanya hancur. Darah mengalir. Tetapi bibirnya bergetar. Dia dan Sister Huaxu tidak mau. Tetapi, kalau tidak mungkin menang melawan Black Ancestor. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Yao Yue Kong meninju lagi dengan ganas. Pukulan ini langsung menjatuhkan kepala klon Bai Guanxing ke udara. Anda tidak bisa mengalahkan leluhur hitam sendirian. Mengapa Anda bertanya kepada orang lain? Kepala Bai Guanxing terbang ke tanah. Dia menahan. Dia mempertahankan kewarasan terakhirnya. Karena aku kalah, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan cara untuk menang kembali. Kamu tahu, seharusnya kamu sudah menduga hari ini. Kamu bisa dipukul sampai mati, begitu juga aku. Kedua anak kecil itu bahkan lebih baik. Aku mengajari dia segalanya dan memberinya kesempatan menjadi Kaisar Naga. Dia mengubah takdirnya. Dia memberontak melawan jumlah hari dan menjadi takdir. Bukankah dia akan mati? Tanda seru. Begitu banyak orang akan mati. Hal yang sama akan terjadi pada mereka. Yao Yue Kong gemetar di sekujur tubuhnya, dan bahkan runtuhnya Dao Heart-nya membuatnya mulai bingung dengan kekuatan iblis yang telah memadatkan sepasang kaki buatan, dan dia tidak bisa berdiri dengan stabil. Apa? Tanda seru. Tanda seru. Yao Yue Kong sudah muak. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Bai Guanxing adalah benar dan apa yang dia lakukan adalah benar. Tapi sekarang, dia hanya ingin mengalahkan Bai Guanxing dengan kejam. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Yao Yue Kong bergegas mendekat. Salah satunya adalah Kaisar Iblis dengan kaki lumpuh, dan yang lainnya adalah Putra Bais, yang sekarang hanya memiliki alam Kaisar. Kedua sosok itu berguling di atas gunung yang tertutup salju, dan langit gemetar dengan es dan salju. Tidak mungkin, Saudara Stargazer, ini nyata. Pada saat yang sama, 3000 alam. Qin Yichen duduk di tempat dengan linglung. Pada saat itu dia sepertinya telah kehilangan jiwanya, wajahnya pucat dan berbentuk seperti kayu busuk. Tidak. Ia tidak seolah-olah ada jiwa yang hilang, tetapi jiwa benar-benar hilang. Responsnya terhadap tubuh bawaan hilang. Bai Guanxing mungkin bertindak untuk berbohong kepadanya, atau karena keterampilan aktingnya yang realistis. Tetapi ketika tubuh bawaan mati, tubuh yang diperoleh dengan tubuh yang sama dengan dua langit pasti akan dapat merasakannya. Perasaan itu seperti Qin Yichen selalu memiliki dua perspektif, satu pikiran dan dua tujuan. Tetapi sekarang, perspektif tubuh bawaan tidak lain adalah hitam pekat. Kakak Yue Kong benar-benar membunuh tubuh bawaannya. Bos, ada apa denganmu? Pada saat ini, kengerian dan keheranan dalam ekspresi Qin Yichen tidak bisa ditekan sama sekali, dan yang lebih penting adalah dia tidak bisa memahaminya. Apa sebenarnya yang dilakukan kakak Yue Kong? Putra dari Bai Ze yang bermartabat, saudara dari Bai Guanxing, mengapa dia bunuh diri? Semua ini membuat Qin Yichen merasa luar biasa, bahkan dia curiga bahwa dia tidak memiliki tubuh bawaan sama sekali, dia hanya bermimpi. Yichen, ada apa denganmu? Kamu lihat aku, kamu bicara. Feng Qiansui menepuk pipi Qin Yichen dengan ringan, tetapi yang terakhir sepertinya tidak merasakannya, karena kekakuan yang membekukan hingga kehilangan rasa sakit begitu nyata sehingga benar-benar terjadi beberapa saat yang lalu. Tapi tubuh bawaannya sendiri. Qin Yichen duduk di sana untuk waktu yang lama. Dia tidak mengabaikan siapapun. Dia merenungkan dirinya sendiri. Dia, mungkin, bukanlah orang yang diinginkan Bai Guanxing, seperti yang dia katakan sebelumnya. Sister Wanner dan bahkan Hua Daoru lebih baik darinya. Dan saudari Wanner akan mati. Mengapa dia tidak bisa mati? Terlebih lagi, dia tidak mati. Mungkin saudara pengamat bintang baru saja menyelesaikan tubuh bawaannya. Tetapi dia gagal memenuhi persyaratan saudara pengamat bintang. Dan itu hanya tubuh bawaan yang tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat. Kepala Qin Yichen kosong. Meski tubuh bawaannya baru berumur beberapa dekade, kehidupan tidak pernah terlihat dalam kehidupan melainkan pengalaman. Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri. Pengalaman tubuh bawaan sangat indah. Sekali hilang, itu benar-benar kehilangan sebagian besar jiwa. Pada saat ini, melihat Dao Bao Qin Yichen berkedip-kedip, dia tiba-tiba berdiri, membuat Feng Qiansui yang khawatir mundur ekstrim ketakutan. Tetapi segera setelah Feng Qiansui ingin memegang Qin Yichen, tampaknya tidak ada apapun di mata Qin Yichen, hanya tanda berkilau dari Bai Guanxing pada Tao Bao komunikasi. Kamu gagal dalam ujian. Kata-kata Bai Guanxing singkat dan lugas, dia sepertinya memiliki banyak hal untuk dikatakan, dan Qin Yichen juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan. Tetapi kata-kata ini sepertinya dihindari. Bai Guanxing menggigit bibirnya. Dia sepertinya ingin menjelaskan semuanya dengan jelas, dan kemudian menghibur Qin Yichen. Kamu tahu leluhur He yang mengerikan. Sebenarnya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa sebelumnya, ada banyak orang seperti kamu, tapi mereka benar-benar pergi. Long Wanner adalah satu-satunya yang mendatangimu. Apakah Anda mengerti maksud saya? Qin Yichen gemetar di sekujur tubuhnya. Dia mengatupkan giginya, dan darah naga asli keluar dari bibirnya. Tampaknya dia tidak merasakan rasa manis dari darahnya sendiri untuk waktu yang lama. Saya mengerti.
Saudara Stargazer, bagaimanapun, terima kasih. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak memiliki tubuh bawaan, tidak ada artefak kekaisaran Bihai, dan aku juga seorang kaisar yang akan datang. Itu juga merupakan eksistensi yang tidak dapat dikalahkan oleh kaisar biasa. Tidak ada tubuh bawaan. Begitu ucapan ini keluar, Ziyun tercengang. Apa yang bosnya alami sekarang? Tanda seru. Dan orang yang mengirim pesan itu jelas adalah putra Baize. Mereka harus menghormati keberadaan Tuan Bai. Bos, apa yang terjadi? Tubuh bawaanmu terbunuh? Siapa yang membunuhnya? Aku membunuhnya. Bai Guanxing mengaku dengan murah hati. Tetapi kata-kata ini membuat iblis Yue Kong di sampingnya naik lagi. Saya melihat bahwa Yao Yue Kong seperti harimau lapar yang bergegas mencari makanan. Kakinya untuk sementara tidak bisa mengembun. Bai Guanxing sudah cukup untuk mengganggu kaisar. Tetapi yang pertama masih memukul yang terakhir dengan sebuah pukulan. Pipi Bai Guanxing hancur. Dan dia sepertinya secara paksa menekan lukanya sekarang. Pada saat ini, kulitnya patah dan sulit untuk mempertahankan sikap menyendiri dan keanggunannya yang biasa. Apakah itu perlu? Apakah itu perlu? Dia bukan boneka. Tidak perlu tidak memenuhi syarat. Kenapa dia harus dihancurkan? Yao Yue Kong masih marah. Dan keduanya bertarung sengit bersama. Namun, sayangnya Yao Yue Kong bisa menjembatani jarak dengan kekuatan iblis kerajaan kaisar. Tapi sekarang, Bai Guanxing adalah komandan militer Wen Tianguan, dan statusnya tinggi. Sejak pertempuran tadi undang Jinmu silang, klan Kaisar Ke menyerahkan kendali formasi besar Wen Tianguan kepada Bai Guanxing. Dengan kekuatan semacam ini, Golden Crow silang akan dipukul mundur oleh Bai Guanxing, belum lagi iblis Yue Kong yang kakinya telah dilenyapkan. Melihat Bai Guanxing menstabilkan sosoknya, dan mencekik iblis Yue Kong, yang hanya tubuh bagian atas, dia mengambil yang terakhir, dan mata putih dan biru penuh dengan ketidakpedulian. Tentu saja aku tahu dia manusia. Tapi setiap orang punya tanggung jawabnya sendiri. Aku sudah memberi kesempatan. Tapi dia tidak menangkapnya. Hantu Bai Guanxing memelototi Qin Yichen lagi. Mencoba menenangkan nadanya. Yichen, kamu benar-benar ingin tahu jawaban yang benar untuk ujian ini. Sebenarnya, kamu sudah melakukannya. Kunci sebenarnya terletak pada kamu dan Hua Daoru. Masing-masing memurnikan kekuatan Lei Ze dan Hua Su, untuk memecahkan kebekuanku. Anda sudah melakukan itu. Tetapi yang saya inginkan adalah seseorang yang dapat menemukan jawaban paling benar dari awal. Yang lebih pintar dan lebih berwawasan dari Anda,